kita hidup dalam masyarakat yang terobsesi pada nilai tukar. Setiap detik adalah transaksi, setiap tindakan diharapkan memiliki balasan. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika Anda berhenti melihat koin, berhenti menghitung untung rugi, dan mulai melihat ke mata orang lain? Itu adalah momen 3 detik yang mengubah definisi kekayaan bagi seorang pria bernama Rio. Rio bukan musisi jalanan biasa. Ia adalah seorang maestro yang terdampar. Sebuah anomali. Jemarinya tahu nada yang paling murni, tapi hatinya hanya mengenal kepahitan. Selama bertahun-tahun, musik adalah napasnya. Sekarang, musik adalah jerat. Sebuah pekerjaan mengemis yang terselubung. Ia tidak lagi mengukur keberhasilannya dari resonansi nada yang ia mainkan. Ia mengukurnya dari berat kaleng tip di penghujung hari. Dan hari itu, kalengnya terasa terlalu ringan. Inilah rutinitasnya. Pukul 4 sore di sudut paling kejam di kota. Udara dingin, bising, dan yang paling buruk, acuh tak acuh. Rio memainkan lagu-lagu teknikal yang canggih. Bukan karena ia menyukainya, tapi karena ia berharap kecanggihan itu akan memicu rasa bersalah pada para pejalan kaki. Rasa bersalah yang berharga puluhan ribu. Ia membenci kerumunan ini. Ia tidak ingin berbagi musiknya. Ia hanya menginginkan uang mereka. Musik telah menjadi umpan, sebuah alat untuk memindahkan kekayaan dari kantong orang lain ke dalam kaleng timahnya. Coba bayangkan, Anda mencurahkan seluruh kemampuan seni Anda, tahun-tahun latihan, pengorbanan, darah, dan air mata hanya untuk disamakan dengan mesin yang menghasilkan suara yang agak lebih baik daripada klakson. Ia mulai berhenti membedakan antara berbagi musik dan mengemis. Bagi masyarakat, dia adalah salah satunya. Dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri, "Aku bukan pengemis. Aku adalah seniman yang dibayar untuk tampil." Sebuah penipuan diri yang rapuh. Tapi motiflah yang menentukan. Ketika motif Anda adalah kebutuhan-kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk membayar sewa, maka Anda adalah pengemis. Apapun kemasannya, Rio telah menjadi ATM berjalan yang memproses nada. Ia memandang setiap wajah yang lewat bukan sebagai jiwa yang potensial untuk dihibur, melainkan sebagai kantong yang bisa dikuras. Tak ada koneksi, nol resonansi. Ia tahu musik yang ia mainkan hari ini tidak memiliki jiwa, karena jiwanya sendiri telah terkunci oleh obsesi pada transaksi. Kemudian, datanglah titik terendah emosional. Sebuah uang kertas dilempar, bukan diberikan. Dilempar, seolah-olah Rio adalah seekor anjing lapar. Rasa sakit dari penghinaan itu jauh lebih tajam daripada dinginnya udara. Rio merasakan harga dirinya remuk. Ia melihat uang itu bukan sebagai rezeki, melainkan sebagai bukti kejatuhannya. Mengapa saya masih melakukan ini? Suara itu hanya ada di kepalanya. Tapi gema keraguan itu memenuhi seluruh keberadaannya. Ini tidak lagi terasa seperti musik. Cukup, ini adalah lagu terakhirnya hari ini. Ia memutuskan untuk memainkan sesuatu yang menenangkan dirinya sendiri, bukan untuk menarik koin. Sebuah melodi yang sangat lambat dan suram. Saat Rio membiarkan jiwanya bernyanyi melalui senar, ia memasuki semacam trans. Ia melupakan jalanan, melupakan dingin, melupakan kaleng timah yang kerdil. Lalu, mereka datang. Seorang ibu yang terserap sepenuhnya oleh layar kecil di tangannya, dan seorang anak kecil yang matanya, untuk sesaat, tertarik pada sumber suara. Anak itu berhenti. Total berhenti. Bukan karena lelah, tapi karena terpaku. Ibunya yang sibuk, bahkan tidak menyadari bahwa ia telah kehilangan perhatian putrinya. Perbedaan fokusnya sangat mencolok. Semua orang fokus pada koin, pada tujuan, pada kebisingan. Luna, dia fokus 100% pada keindahan suara yang keluar dari kotak kayu Rio. Dia tidak mencari harga, dia mencari sumbernya. Bagi mata Luna, Rio bukan pengemis. Dia adalah pesulap, menarik keajaiban dari udara tipis. Rio menyelesaikan melodi itu. Kelelahan membuatnya menutup mata, membiarkan keheningan mengambil alih. Lalu, ia membuka matanya. Refleks pertama, melihat ke kaleng timah, tidak ada tambahan koin. Namun, saat Rio mengangkat pandangan dari logam dingin itu, ia bertemu mata anak kecil itu. Keheningan absolut selama 3 detik. Dalam 3 detik itu, Rio melihat dirinya yang sebenarnya.
Ia tidak melihat penilaian, ia tidak melihat rasa kasihan. Ia melihat apresiasi murni yang belum terkontaminasi oleh pemahaman nilai moneter. Luna tidak memiliki uang, dia tidak memberikan apa-apa yang bisa ditukarkan. Dia tidak melempar koin, dia hanya memberikan hadiah yang tidak bisa dibeli. Dia memberikan senyum tulus dan tatapan penuh kekaguman yang belum pernah Rio terima dari orang dewasa manapun di jalanan itu. Itu adalah apresiasi yang tidak bersyarat dan tanpa biaya. Hadiah yang paling berharga. Anak kecil itu ditarik pergi. Tapi senyum itu tidak bergerak. Itu tertanam di retina Rio. Mata anak itu adalah cermin yang memantulkan keindahan yang telah Rio lupakan. Keindahan yang ada terlepas dari apakah ia menghasilkan 1 rupiah pun atau tidak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rio melihat nilai intrinsik dari seninya, nilai yang melekat padanya. Bukan nilai tukar moneter yang diputuskan oleh orang yang terburu-buru. Di sana, di sudut jalan yang dingin itu, Rio menemukan kekayaan. Kekayaan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kaleng timah. Rio tidak lagi lelah. Matanya menemukan api baru. Ia mengambil keputusan. Ia akan memainkan musik. Hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk menguji apakah keindahan itu masih ada di dalam dirinya. Ia memainkan lagu yang benar-benar ia cintai. Bukan lagu permintaan. Bukan umpan. Ia memainkan lagu sebagai seniman. Bukan sebagai pengemis. Dan ini adalah ironi alam semesta. Saat Rio berhenti bermain untuk uang, musiknya mendapatkan jiwa. Dan jiwa itu menarik perhatian. Orang-orang mulai merasakan energi baru itu. Mereka berhenti bukan karena rasa kasihan, tapi karena ketertarikan. Mereka memberikan uang, bukan sebagai sedekah, tapi sebagai tanda terima kasih atas keindahan yang tak terduga. Rio tidak lagi bermain sebagai pengemis. Ia bermain sebagai seniman, dan anehnya, pendapatan hari itu justru melebihi ekspektasinya. Tapi uang itu tidak penting lagi. Pelajaran intinya sudah tertanam. Kelelahan mengemis muncul karena ia mencari pengakuan finansial. Harta yang ditemukan Rio adalah kebebasan untuk bermain tanpa syarat. Kekayaan sejati bukanlah akumulasi, melainkan dampak. Kekayaan itu adalah 3 detik keheningan yang dibeli oleh 1 senyum tanpa pamrih. Itu adalah bukti bahwa karyanya bernilai, meskipun tidak ada harga yang ditetapkan padanya. Rio tetap bermain di jalanan, tapi kini, ketika ia memulai lagu, ia tidak lagi mencari koin di kalengnya. Ia mencari mata yang berharga, bukan koin yang berharga. Ia mencari pantulan kekaguman murni, yang ia tahu nilainya melebihi seluruh uang receh di kota itu. Dalam hidup, kita sering kali berfokus pada transaksional. Kita berharap mendapatkan balasan segera, tepuk tangan instan, atau koin instan untuk setiap upaya yang kita lakukan. Tetapi harta yang paling berharga seringkali diberikan dalam bentuk apresiasi murni, dalam bentuk senyum, atau dalam bentuk validasi tak terucap dari seseorang yang benar-benar melihat Anda. Jadi, saya bertanya pada Anda, apa yang sedang Anda emiskan dalam hidup Anda, dan kapan terakhir kali Anda berhenti melihat koin dan melihat keindahan murni di mata orang lain? Karena di sanalah letak kekayaan sejati.